Halo semuanya, aku Aina Mira Wulandari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini aku akan memaparkan alur atau proses pembelajaran transformatif guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran transformatif yang diampu oleh Bu Ila Rosmilawati PhD. Kelly MC Gonigal lahir pada tanggal 21 Oktober 1977, merupakan psikolog kesehatan dan dosen di Stanford University. Pada tahun 2005, ia mencetuskan 5 alur atau proses pembelajaran transformatif. Yang pertama, activating event, yaitu kondisi di mana cara pandang atau perspektif yang dimiliki seseorang selama ini ternyata mengandung keterbatasan, kelemahan, dan kekurang akuratan. Di tahap ini, seseorang memiliki disorienting dilemma atau merasa adanya kelemahan pada perspektif yang dia miliki selama ini. Biasanya, pada tahap ini diawali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah benar dedaunan hanya berwarna hijau? Setelah merasa tidak yakin dengan asumsi yang kita miliki, kita mencoba mencari tahu kepada orang lain. Didapati, ternyata dedaunan ada yang berwarna kuning dan merah. Hal itu masuk ke dalam proses identify current assumption, yaitu tahap seseorang mulai memahami secara mendalam tentang perspektif yang dia miliki selama ini dan juga mencoba untuk mengetahui dan memahami lebih jauh terhadap perspektif orang lain dan berusaha mencari tahu asumsi dasar atau keyakinan yang mendasari perspektif tersebut. Setelah mengetahui fakta itu, kita pun mulai ragu tentang cara pandang kita tentang dedaunan yang pasti hijau. Dalam fase ini disebut sebagai encouraging critical self-reflection, yaitu fase di mana seseorang mulai ragu terhadap keabsahan dari kebenaran asumsi dasar atau keyakinan yang mendasari cara pandangnya selama ini. Kita pun mulai tahu ternyata dedaunan tidak hanya berwarna hijau. Selanjutnya, encouraging critical discourse, di mana untuk memperoleh penguatan atau pemantapan dalam proses refleksi diri dan sekaligus memperoleh pemahaman lebih komprehensif terhadap perspektif lain beserta asumsi dasar yang mendasarinya, seseorang melakukan dialog secara intensif dengan orang lain, terutama mereka yang memiliki perspektif lain tersebut. Pada tahap ini, kita mulai mencari tahu secara mendalam mengapa dedaunan ada banyak warnanya, seperti membaca literatur yang membahas dedaunan. Ternyata, alasan dedaunan yang beragam warnanya bisa disebabkan oleh kurangnya klorofil pada daun tersebut, ataupun karena faktor iklim di suatu daerah. Contohnya, seperti negara yang beriklim 4 musim, di mana di setiap musimnya terdapat perbedaan yang mencolok pada warna daunnya. Yang terakhir, opportunity to take new paradigm or perspective. Di fase ini, seseorang mulai tertarik untuk mencoba menggunakan cara pandang atau perspektif baru, yaitu perspektif yang dimiliki orang lain untuk memandang, memahami, atau memaknai terhadap kenyataan atau pengalaman. Pada tahap ini, kita mulai menyimpulkan ternyata dedaunan ada yang berwarna selain hijau ya. Sehingga kita pun mulai menggunakan cara pandang baru terhadap dedaunan. Itulah proses atau alur yang terjadi pada pembelajaran transformatif menurut Kelly MC Gonigal. Semoga apa yang telah dipaparkan menambah wawasan kita dalam mengenal alur pembelajaran transformatif. Terima kasih.